Makanya saya melaporkan ke pihak berwajib, yaitu di Polsek Alor Tengah Utara. Terus sampai saat ini sudah penetapan tersangka, tapi dia tidak ditahan. Saya mau tanya kenapa bisa sampai dia tidak ditahan, sedangkan ada pengalaman kasus lain itu begitu ditetapkan tersangka langsung ditahan. Ruben akhirnya melayangkan surat ke Kapolri. Surat sebanyak 7 halaman dan 1 lampiran itu diterima filenya oleh redaksi pada hari ini, tanggal 11 Agustus 2022. Surat dengan perihal permohonan perlindungan itu diakuinya telah dikirimkan langsung ke Kapolri dan ke hotline Propam Polri, dengan harapan segera memperoleh perlindungan optimal dari Polri. Sebab menurutnya, pasca dianiaya dan diancam Gedeon, Ruben merasa tak dilindungi dan gelisah dalam beraktivitas, sehingga akhirnya Ruben pun menyurati Kapolri. Dalam suratnya itu, Ruben memohon maaf kepada Kapolri yang saat ini sedang disibukkan dengan kasus penembakan Brigadir J atau Joshua Huta Barat yang tentunya telah banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran Kapolri. Namun dia memohon kepada Kapolri agar Kapolri sejenak menengok ke Polres Alor untuk membantunya mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Sebab hingga kini Ruben merasa belum memperoleh perlindungan yang optimal dari Polri, mengingat tersangka belum juga ditahan hingga saat ini. Ruben menulis dalam suratnya itu bahwa NTT baru saja diperhadapkan dengan misteri pembunuhan Ibu Astri dan Lael anaknya, yang telah menyita perhatian publik, seperti kasus pembunuhan Brigadir J, yang pada akhirnya Kapolri harus turun tangan. Ruben dalam suratnya itu berharap dapat memperoleh perhatian Kapolri terhadap perkara yang sementara dialaminya itu, agar dia tak lagi hidup dalam kecemasan dan dapat hidup tenang seperti dahulu, sebelum dirinya dianiaya dan diancam oleh Gedeon. Hal itu ditulis Ruben, mengingat telah 2 bulan lamanya dia hidup dalam kecemasan, usai dirinya dianiaya dan diancam oleh Kepala Desa Petleng, yang mana pada hari dan tanggal yang sama, Ruben mengaku telah melaporkan Gedeon ke Polsek Atu. Ruben mengatakan hal itu kepada wartawan seusai dirinya mengirimkan file tembusan suratnya itu ke redaksi RDTV. Berikut adalah kutipan bunyi lengkap isi surat Ruben kepada Kapolri. Kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan hormat, salam presisi Polri. Sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Saudara Gedeon Maata, selaku Kepala Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 7 Juni 2022 lalu, terhadap saya. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ruben Heri Walbeka, datang ke hadapan Bapak dan memohon perlindungan atas kehidupan saya, yang terancam sewaktu-waktu dapat terbunuh oleh Kepala Desa Petleng, Gedeon Maata. Sesuai ancamannya terhadap saya seperti terekam video yang diwartakan media massa, dengan link pemberitaan yang dapat saya sertakan dalam surat ini, yang oleh karenanya telah saya laporkan ke pihak Polres Alor melalui Polsek Alor Tengah Utara, dengan bukti surat tanda penerimaan laporan seperti saya paparkan berikut. Namun, hingga saat ini belum juga dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Polres Alor terhadap Saudara Gedeon Maata, padahal yang bersangkutan telah dinyatakan tersangka oleh Polres Alor. Kondisi ini kemudian membuat saya merasakan ketidaknyamanan dalam menjalani aktivitas saya sehari-hari, yang mana dalam menyikapi kondisi tersebut, saya telah mencoba segala cara semampu yang bisa saya lakukan, agar mendapatkan perlindungan dari Polres Alor, termasuk meminta bantuan kepada rekan-rekan jurnalis melalui media massa, dengan harapan dapat membantu saya mengawal laporan saya tersebut, agar mendapat perhatian dari Kapolres Alor dan jajarannya, sebab alasan yang dikemukakan Kapolres Alor melalui Kasat Reskrim Polres Alor, menurut hemat saya tidak mengedepankan poin utama presisi Polri, yaitu prediktif.
Dalam hal ini, Kapolres Alor melalui Kasat Reskrim Polres Alor mengatakan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan beberapa pertimbangan, antara lain 1. Tersangka kooperatif dalam penanganan perkaranya. 2. Tersangka tidak melarikan diri. 3. Tersangka tidak mengulangi tindak pidana. Dan 4. Tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Padahal menurut hemat saya, yang mengetahui secara pasti bahwa tersangka tidak mengulangi tindak pidana seperti dikatakan Kapolres Alor melalui Kasat Reskrim Polres Alor itu, hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai Allah yang Maha Tahu. Sebab secara situasional, yang berinteraksi langsung di lapangan dengan Kepala Desa Petleng itu adalah saya, tanpa dikawal oleh anggota Polres Alor, sehingga saya benar-benar merasakan ketidaknyamanan dalam beraktivitas sejak kejadian penganiayaan, hingga saat saya menyurati Bapak. Artinya, tidak ada perlindungan yang saya rasakan dari pihak Polri yang memiliki perwakilannya di Kabupaten Alor. Menyikapi kondisi itu, dalam beberapa pemberitaan, saya telah meminta kepada Polres Alor, agar tersangka segera ditahan, sebab yang merasa terancam dan tidak nyaman dalam beraktivitas adalah saya, dan bukan Kapolres Alor atau Kasat Reskrim Polres Alor yang hanya bisa mengatakan beberapa pertimbangan di atas, untuk tidak segera menahan tersangka, tetapi konsekuensinya ada pada diri saya. Dalam perkara ini, saya yang awam hukum ini menyadari bahwa salah satu tugas utama Polri adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat, namun perlindungan itu tidak saya rasakan sepanjang tersangka belum ditahan, meskipun melalui SP 2HP yang saya terima pada tanggal 5 Agustus 2022 kemarin, Polres Alor melalui Kapolsek Alor Tengah Utara, telah menyampaikan secara tertulis kepada saya, bahwa berkas perkara dugaan penganiayaan ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Alor. Meski demikian, menurut hemat saya, sesuai rentetan dan prosedur hukum yang sebenarnya adalah, pihak Polres Alor sudah harus menahan Gedeon Mata sejak ditetapkan sebagai tersangka, agar tidak membuat saya merasakan ketidaknyamanan dan was-was yang berkepanjangan terhadap ancaman pembunuhan, yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa saya. Yang wajib saya antisipasi dengan meminta perlindungan kepada Polri, yang memiliki tugas tersebut sesuai amanat Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang diwajibkan melakukan fungsi dan tugas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Pak Kapolri yang saya hormati, pada saat saya menulis surat ini, saya masih dalam keadaan terancam dan tidak nyaman, sebab tersangka belum juga ditahan, sehingga saya terpaksa menyurati Bapak, meski saya tahu bahwa saat ini energi dan perhatian Bapak tercurah pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, yang bahkan telah menetapkan Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sejatinya saya sangat mengapresiasi dan bangga pada kerja dan kinerja Bapak yang luar biasa memperjuangkan terjaganya kepercayaan publik terhadap institusi Polri, di tingkat Mabes Polri dan yang saat ini saya hadapi di tingkat Polres Alor. Ironis, tapi demikian faktanya. Saya merasa terharu bercampur bangga ketika saya menyimak kebijakan Bapak yang telah membentuk posko presisi di Mabes Polri. Yang mana posko ini bertujuan untuk memantau dan mengukur kinerja jajaran Polda hingga tingkat Polsek, dalam menjalankan program transformasi Polri, yakni presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Namun rupanya dalam kesibukan Bapak yang sangat luar biasa ini, Bapak perlu melakukan evaluasi lagi dan lagi di internal Polri, sebab apa yang saya alami ini tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di tempat lain. Tapi kami juga ingin sekali membantu Bapak untuk menjaga marwah Polri tetap dipercaya di mata publik Alor. Rupanya masih ada lagi kepala-kepala ikan lainnya yang harus Bapak potong, setelah beberapa kepala ikan lainnya telah Bapak potong di daerah lain, bahkan di lingkaran Mabes Polri. Saya pribadi salut dan bangga dengan Bapak, yang terus gigih berjuang agar terpenuhi kebutuhan kami akan kepala ikan segar dan mampu bersinergi dengan masyarakat, untuk mendukung Bapak mewujudkan visi presisi Polri, yang telah Bapak inisiasi dan sementara dilaksanakan ini, tidak hanya menjadi slogan dan pajangan belaka, tapi benar-benar terrealisasi dan terukur keberhasilannya, di tengah-tengah masyarakat.
Kami siap mendukung Bapak, agar peta jalan transformasi Polri presisi yang Bapak turunkan dalam kebijakan utama, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan itu, dapat terwujud ke depan melalui program prioritas Kapolri, yang telah dijalankan sejak tahun 2021 lalu, hingga 2024 mendatang, yang dipantau pelaksanaannya melalui posko presisi, pada setiap jajaran institusi Polri yang tersebar di seluruh NKRI. Maka dari itu, melalui surat ini, saya mewakili masyarakat Alor, yang mungkin juga pernah atau sementara mengalami hal serupa, seperti yang saya alami dan rasakan saat ini, meminta dengan segala kerendahan hati kepada Bapak, agar posko presisi di Polres Alor dan Polsek Alor Tengah Utara, dapat dioptimalkan pelaksanaannya sesuai regulasi, yang tentunya telah ditetapkan oleh Bapak, sebab pelayanan yang saya pribadi terima, belum optimal sesuai harapan. Di akhir kata, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa meskipun saat ini Bapak sementara fokus dan tersita tenaga serta pikiran, yang dengan segala daya upaya sedang menyelesaikan kasus besar, yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri. Namun sekali lagi pula saya memohon kepada Bapak dengan segala kerendahan hati, agar Bapak dapat meluangkan waktu sejenak dan berpaling ke Polres Alor, untuk benar-benar menunjukkan kepada saya pribadi dan masyarakat Alor yang mungkin saja pernah, dan atau sementara mengalami pelayanan yang tidak optimal dari Polri, dapat merasakan bahwa di Kabupaten Alor ini benar-benar ada perwakilan Polri, yang siap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Polri, agar saya segera mendapatkan perlindungan sesuai harapan saya, sebab saya hanyalah masyarakat kecil yang terpinggirkan di tepi derap langkah hukum yang tebang pilih, sebab jika tidak ada tebang pilih dalam perkara ini, maka saya tidak perlu menyurati Bapak, apalagi dalam konteks memohon perlindungan kepada Bapak di kasat mata Kapolres Alor. Untuk melengkapi permohonan saya, maka bersama ini saya lampirkan file kartu tanda penduduk atau KTP saya, dan SP2HP yang saya terima dari Kapolsek Alor Tengah Utara, pada tanggal 5 Agustus 2022 kemarin. Teriring salam presisi dan doa dari saya, Ruben Heri Rualbeka. Terima kasih dan Tuhan memberkati Bapak dalam menjalankan tugas teremban. Hormat saya, Ruben Heri Rualbeka. Tembusan, yang terhormat rekan-rekan Pemret Media Online, masing-masing di tempat. Demikian bunyi surat Ruben kepada Kapolri, yang ditandatanganinya di Alor, pada tanggal 11 Agustus 2022. Ikuti terus perkembangan perkara ini, hanya di Hukrim RDTV. Kontributor RDTV mengabarkan dari Kupang.